Halo sahabat bagi-bagi, beginilah jika dipertemukan, KTT Uni Eropa pemecah belah ASEAN, lawan Rusia dan China, Prabowo justru ciptakan prestasi. We owe it to the next generation to cooperate on this global challenge together. Also discuss the importance of the digital transition. This will play a massive part in the success of our societies. So, we need to band together to develop safe, fair, and inclusive digital economies. We also discussed the war against Ukraine. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. With Indonesia, and together with partners, we have just concluded a similar partnership. I know that Prime Minister Hun Sen has called for an ASEAN Green Deal. So let us discuss how the European Green Deal and the ASEAN Green Deal Sahabat bagi-bagi, belum usai persoalan dengan Indonesia, sekarang, AS dan Uni Eropa mau tidak mau, akan seret ASEAN dalam melawan musuh terberatnya, yaitu Rusia dan China. Sudah kita ketahui, bahwasannya, AS yang dari pertama dulu, memang mengsanksi Rusia, dalam perangnya melawan Ukraina, sekarang juga, mereka akan mencuci otak ASEAN, agar ikut-ikutan untuk memusuhi Rusia. Dan pada akhirnya, siapa sangka, kalau masih ada banyak lagi, yang tidak mengikuti aturan dari sang negara adidaya tersebut. Contohnya seperti Indonesia, yang bersikeras untuk netral. Dan pada pertemuan KTT ASEAN Uni Eropa kemarin, lagi-lagi, Uni Eropa yang merupakan antek-antek dari AS tersebut, kembali membahasnya, dan tidak mengikuti aturan dari ASEAN, dan malahan, ingin Indonesia dan ASEAN bersekutu, dengan Barat, dan megekam keras Rusia, beserta sekutunya. Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah cocor-bacor di kolom komentar. Sahabat bagi-bagi, sementara, Uni Eropa telah mendorong perlawanan bersama melawan Rusia, negara-negara Asia Tenggara, telah terbagi, dan berbeda sikap, dalam tanggapan mereka, terhadap perang di Ukraina. Uni Eropa dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, telah bertemu untuk membahas kerjasama ekonomi, yang lebih mendalam. Tetapi, ajang itu tidak membuahkan kesepakatan bersama, untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Pernyataan bersama Uni Eropa ASEAN, tentang invasi, hanya mengatakan, sebagian besar anggota mengutuk keras, perang di Ukraina, sambil menegaskan, kebutuhan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah Ukraina. KTT satu hari di Brussel, Belgia, terjadi pada saat konflik di Ukraina, berdampak besar pada ekonomi global. Gangguan pasokan energi Rusia, setelah invasi Ukraina, sejak Februari lalu, berdampak buruk pada ekonomi dan inflasi, menaikkan harga, untuk segala hal, mulai dari bahan pangan, hingga energi. Sementara, Uni Eropa telah mendorong di depan bersama, melawan Rusia, negara-negara ASEAN telah terbagi dalam tanggapan, yang berbeda terhadap perang di Ukraina. Vietnam dan Laos, yang memiliki hubungan militer yang kuat dengan Moskwa, tetap tidak memihak. Sementara Singapura, mematuhi sanksi Barat terhadap Rusia. Dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada bulan Oktober, yang mengecam upaya aneksasi Rusia, atas wilayah Ukraina, baik Vietnam maupun Laos abstain, bersama dengan Thailand. Pimpinan 9 dari 10 negara ASEAN, dan pemimpin 27 negara Uni Eropa, bergabung dalam KTT tersebut, yang juga memperingati 45 tahun hubungan diplomatik. Karena pengecualian junta militer, Myanmar tidak terwakili di KTT tersebut. Sahabat bagi-bagi, KTT Uni Eropa ASEAN ini, membuahkan komitmen Uni Eropa, untuk menggelontorkan investasi miliaran dolar di Asia Tenggara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengumumkan, komitmen 10 miliar euro, hingga 2027 untuk investasi infrastruktur, di negara-negara ASEAN. Ditandai di bawah program, Global Gateway Uni Eropa. Komitmen ini, terutama akan berfokus pada proyek, dan konektivitas hijau. Perdagangan,
transformasi hijau dan digital, serta kesehatan termasuk di antara bidang kolaborasi yang dibahas, karena kedua belah pihak bertujuan untuk memperkuat ikatan ekonomi melalui lebih banyak perdagangan. Pada saat yang sama, KTT ini juga membuahkan perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan ASEAN yang disesuaikan dengan masing-masing negara ASEAN. Perjanjian ini menggantikan upaya Uni Eropa lebih dari 10 tahun yang lalu untuk perjanjian perdagangan bebas dengan blok tersebut secara keseluruhan. Sahabat bagi-bagi, siapa sangka jika teknik politisi Uni Eropa berhasil menghasut ASEAN dalam menjalankan misinya untuk memusuhi Rusia, Perancis justru malah membuat prestasi lagi dengan Indonesia, lantaran hubungan antara Indonesia dan Perancis mempunyai hubungan yang harmonis. Berbeda dengan negara sebelahnya, yang terus menggugat dan mengganggu Indonesia dalam menjalankan hilirisasinya. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengunjungi Menteri Angkatan Bersenjata, Perancis, pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, Sebastien mengutarakan ucapan terima kasih dari Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Prabowo karena sudah mendukung Prancis menjadi anggota ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Prancis atas hubungan persahabatan yang erat dengan Indonesia, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan. Sementara itu, milik pemerintah Prancis disebutkan bahwa di tingkat multilateral Prancis mengalami kemajuan yang spektakuler dengan Indonesia. Hal ini lantaran keberhasilan mereka diterima dalam kelompok ahli pertemuan Menteri Pertahanan ADMM. Sahabat bagi-bagi, mungkin negara Perancis adalah negara anggotanya Uni Eropa dan NATO, tetapi Perancis justru tahu yang mana perdamaian, yang mana permusuhan. Mungkin dengan membuat sanksi sana-sini, tidak membuat dunia semakin aman, malahan membuat kerugian. Ayolah kita menghasilkan pertemuan yang bermanfaat. Ingat kata Pak Jokowi, jangan mendikte negara lain, semua setara, dan tidak ada yang namanya negara paling berkuasa. Jika ingin sanksi, sanksi saja sendiri, jangan bawa-bawa negara-negara lain. Karena itu akan menciptakan kerugian besar hingga peperangan. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka!